Selamat datang di Desa Wisata Green Cayenne, sebuah destinasi unik yang menawarkan pengalaman tak terlupakan di tengah keindahan alam dan kekayaan budaya. Terletak di Padukuhan Cayenne, Kelurahan Condong Catur, Green Cayenne adalah contoh nyata dari harmoni antara lingkungan, budaya, dan pengembangan komunitas. Dusun ini dikenal karena keindahan alamnya yang memukau, mulai dari panorama hijau yang menenangkan hingga air terjun yang mempesona. Green Cayenne juga merupakan pusat kegiatan budaya yang mengunggah semangat dengan berbagai acara dan festival yang menampilkan kearifan lokal serta tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang indah, Green Cayenne juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan inisiatif. Desa ini berperan aktif dalam pelestarian lingkungan dan pengembangan ekowisata yang berkelanjutan, serta mendukung ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan potensi desa wisata Green Cayenne, PPK Ormawa Himas Astabrata UTY hadir sebagai mitra strategis dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat. PPK Ormawa Himas Astabrata UTY adalah tim yang terdiri dari mahasiswa dan pemuda bersemangat yang terlibat dalam program-program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif pada komunitas lokal. Tim ini berkomitmen untuk membawa perubahan yang berarti melalui berbagai inisiatif, mulai dari pengembangan potensi alam, pengembangan UMKM, hingga program-program lingkungan. Dengan pendekatan yang holistik dan inovatif, PPK Ormawa Himas Astabrata UTY berupaya untuk mendukung dan memperkuat potensi desa, serta menjalin kerjasama yang erat dengan masyarakat setempat untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Kami mengundang Anda untuk bergabung dalam perjalanan ini dan menyaksikan bagaimana sinergi antara keindahan alam, budaya yang kaya, dan upaya pengabdian masyarakat dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk Green Cayenne dan sekitar. Menurut para sesepuh ya, termasuk Pak Duko yang dulu, bahwa Padukuhan Cayenne ini berasal dari kata kayuyun ya. Kayuyun dalam arti senang ya, senang ataupun ya senang lah, senang bahasa Indonesia senang, Jawanya senang gitu. Sejarah yang masih dipertahankan sampai sekarang adanya nyadran ya. Nyadran itu mungkin di tradisi di Jawa yang mengirim doa para leluhur ya. Sedangkan bendungan itu warga masyarakat yang mempunyai sawah ataupun garapan nanam padi itu pada membuat nasi hidangan. Kemudian di Padukuhan Cayenne ini ada partner kerja saya, RT dan RW. Di Padukuhan Cayenne ini ada 4 RW, kemudian ada 14 RT. Kemudian untuk dalam hal pembangunan kami ada partner, yaitu Ketua Subunit LPM KAL itu. Kemudian Subunit LPM KAL itu seksinya adalah seksi kepemudaan, karena di Padukuhan Cayenne yang khususnya di Padukuhan ini ada 3 pemuda RW. Nah, ini kita libatkan dari ketiga pemuda itu, kemudian juga dari PKK tuh ya. Jadi dana pembangunan ini di Condong Catur ini dan pembangunan berbasis RW. Satu RW dibantu oleh kelurahan 40 juta. Jaga warga ini bukan istilah seperti seskamling.
Jadi misalkan ada masalah, dia menyelesaikan ya, ataupun fungsinya jaga warga ini adalah membuat warga masyarakat tentram, tenang di dalam masyarakat. Nah, kesenian itu di sini kan ada, kalau ibu-ibu ya drop, kemudian kalau pemuda ada kesenian tradisional. Tradisional itu sejak saya dari Dukuh itu jadilan itu. Kegiatan itu kita ada di beberapa bidang. Yang pertama bidang pendidikan. Link pendidikan kita ada TK Tunas Bakti, itu di bawah Yayasan PKK juga. Kemudian pertemuan, arisan dari mulai desa wisma sampai tingkat padukuhan. Kemudian dari bidang ekonomi kita juga ada pelatihan. Kemudian ada pelatihan dari keterampilan membatik, pelatihan dari memasak, bagaimana memasak dari bahan Jawa. Jadi olahan sayuran-sayuran Jawa yang ada di Padukuhan Kayen seperti sayur lompong itu kan sangat melimpah di Padukuhan Kayen. Kemudian ada lagi kita juga ada di Pasar Tiban, Pasika, Pasar Tiban Kayen, itu juga itu di bawahnya bidang PKK Padukuhan Kayen di bidang ekonomi. Kemudian di bidang kesehatan kita di PKK juga ada untuk penurunan angka stunting, menekan angka kematian ibu hamil. Bagaimana ibu hamil yang ada di Padukuhan Kayen kita pantau setiap bulan, kita datangi. Kemudian sebelum ibu hamil pun ketika ada calon pengantin catin itu juga kita pantau bagaimana lingkar lilanya, apakah sudah memenuhi standar atau belum. Kemudian calon suaminya itu merokok apa enggak, karena calon suami yang merokok itu juga akan mempengaruhi ke angka stunting ke anak. Untuk tujuan utamanya PKK, yang pertama sesuai dengan 10 program PKK untuk kesejahteraan keluarga. Jadi bagaimana PKK itu berusaha masing-masing keluarga dari Padukuhan Kayen ini bisa mandiri secara ekonomi, secara kesehatan. Mereka juga bisa mengambil pendidikan apa yang sudah kita edukasikan, sosialisasikan bagaimana cara pola hidup bersih dan sehat dari masing-masing keluarga. Di sini kan kita untuk batiknya batik ciprat ya, batik yang istilahnya itu sangat mudah dipelajari hanya dengan menciprat, tetapi mungkin sangat unik, sangat harus teliti di situ supaya nanti menghasilkan motif-motif yang bisa menarik. Tetapi di sini kita karena ikon kita atau tugu lele, ikan lele ya, jadi lele itu sebagai ikonnya Padukuhan Kayen, maka motifnya kita ambil ikan lele, itu yang untuk batik ciprat. Kami ingin mengembangkan batik ini, menjadikan istilahnya batik ini menjadi ikonnya Padukuhan Kayen, dan kalau bisa kita punya motif yang sudah paten. Oh ini seperti ini ke Padukuhan Kayen. Masing-masing RT di Padukuhan Kayen ada tim pemantau di batiknya. Kita pantau dari mulai RT, kemudian dari RT itu hasil laporannya kita bawa ke Padukuhan. Untuk di Padukuhan Kayen berperan sebagai penggerak Mas, jadi penggerak kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam hal memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Misal ada nikahan Mas, nah pemuda untuk diminta nyinom, jadi Mas dari Karang Taruna ini apa yang kurang dari masyarakat, insya Allah kita bisa membantu yang bisa kita bantu gitu Mas. Nah untuk pemudanya itu biasanya per RW itu mengadakan setiap ada event, misalnya
Sumpah Pemuda, Oke. terus ada ulang tahun dari pemuda tersebut, terus ada juga nanti tahun baru itu akan dilakukan seperti itu. Nah, jadi untuk MP4GN ini sangat bisa mengontrol dari pemuda dan pemudi di Padukuhan Kayen, seperti memberikan edukasi, terus bisa konseling bersama P4GN. Jadi kan juga kita tahu bahayanya bagaimana, resiko jika kita menggunakan narkoba. Jadi kayak gitu Mas, jadi sangat bermanfaat banget P4GN yang ada di Padukuhan Kayen. Setelah itu juga ada workshop serta diskusi kelompok yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Dari pihak kepolisian juga membantu dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak negatif narkoba gitu Mas. Banyaknya event di Padukuhan Kayen ini menjadi pemuda ini sangat giat untuk bekerja bakti. Itu juga didampingi dari para tokoh masyarakat tersebut untuk melakukan regenerasi lah Mas. Jadi dibimbing agar menjadi lebih baik lagi Mas. Untuk kerja bakti biasanya ada event, terus setiap minggu pasti ada Mas. Nah, pemuda ini juga membantu dalam penanganan bank sampah. Jadi untuk di hari Minggu biasanya kegiatan dari pemuda itu mengumpulkan botol-botol plastik, terus minyak bekas Mas. Oke. Itu dijadikan satu, itu bisa dijual untuk menambah kas dari pemuda. Dan setelah saya mewawancari beberapa kelompok, itu emang di sini memiliki banyak potensi lah Mas. Yang pertama itu ada potensi kebudayaan, terus potensi alam dan juga potensi UMKM. Tuh. Jadi kami memiliki 3 target nih. Yang pertama adalah menaikkan kebudayaan yang ada di sini, terus meningkatkan fasilitas yang ada di Green Kayen ini. Jadi Green Kayen ini juga udah terdaftar di ATWI. Tujuan utama kami setelah kami datang ke sini, entah setahun atau 2 tahun ke depan, itu tuh pengelola desa wisata Green Kayen itu tuh punya target untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan selanjutnya. Jadi kami juga di target pembangunan itu kami ada target pembangunan food court, camping ground dan juga menata lagi lah. Nah, harapan kami kerjasama ini nggak hanya berakhir di tahun ini di PPK Ormawa Mas. Jadi kita juga bisa bekerja sama dengan mungkin dengan Universitas Teknologi Yogyakarta. Kemarin kami baru bertemu dengan Pak Kami Tuo yang ada di Kelurahan Cenung Cokre, bahwa kita bisa bekerja sama untuk pembuatan master plan untuk desa wisata, untuk persiapan program kerja nih untuk desa wisata dalam tahun ini, program kerjanya apa, targetnya sampai mana. Itu kami dari UTE juga bisa melampirkan kerjasama juga. Bahkan kemarin Pak Kami Tuo juga kami jadi ada target untuk membuatkan master plan di Green Kayen ini sendiri Mas. Terkait potensi-potensinya itu, master plannya bagaimana, untuk pengembangannya bagaimana, itu sedang dalam proses. Dan Pak Kami Tuo bahkan kemarin sangat respon baik. Dia bilang apakah kita harus membuatkan MOU antara Kelurahan Condong Catur dan universitas, dan juga nanti akan ada beasiswa dari Kelurahan Condong Catur. Jadi respon dari seluruh elemen masyarakat di sini sangat jos Mas. Jadi akan banyak lah yang bakal kami, dan kami harap ini kerjasama ini nggak berakhir di tahun ini aja. Ayolah kita bareng-bareng gitu, terkait bagi semua elemen untuk bareng-bareng kita ngebangun Green Kayen. Pada akhirnya impactnya juga bakal ke Dusun Kayen juga gitu. Dan kami di sini dari tim PPK itu hanya sebagai fasilitator. Kami hanya membantu dikit-dikit lah Mas sebenarnya. Jadi kami hanya fasilitator. Kunci dari berkembangnya desa wisata itu adalah dari masyarakatnya itu sendiri. Betul. Jadi semangat dari masyarakat itu sendiri, ayo kita bareng-bareng nih, semangat lagi untuk ngebangun Green Kayen sebagai desa wisata, dan semua kelompok itu bersatu di desa wisata Green Kayen untuk memajukan Green Kayen ini. Jadi nanti kita bisa ada target paket wisata dan lain-lain seperti itu.
lokasi Green Kayen yang terbuka, lahan terbuka hijau, adem, juga tidak jauh dari kota. Itu adalah keunggulan dari Green Kayen itu sendiri, dengan hulu dari Sungai Boyong. Kemudian kita ada bendungan yang mengirigasi di pertanian Padukuhan Kayen, dari hiruk pikuk kesejahteraan warga di situ untuk kebutuhan pertanian. Dengan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, karena rintisan desa wisata itu di bawah naungan Dinas Pariwisata maupun Kalurahan Jonong Catur, sehingga kita pengadaan fasilitas umum di Green Kayen ini alhamdulillah ada gazebo, ada kompartemen tempat sampah, kemudian ada yang sebelumnya jalan cor ini belum ada, sekarang sudah ada atas berkat bantuan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Kemudian ada ada pendopo yang begitu megah saat ini, dan juga terakhir adalah pembangunan musola untuk layanan kegiatan masyarakat pada umumnya. Tujuan utama adanya Green Kayen ini adalah sebagai wahana terbuka untuk masyarakat, karena suatu hari nanti ketika halaman di kampung sudah tidak ada, kan kita butuh sebuah lahan yang luas, adem, untuk sekedar taman bermain terlebih dahulu untuk masyarakat, sehingga masyarakat yang bermain di sini tuh bisa nyaman seperti itu. UMKM dan fasilitas umum, taman bermain untuk anak-anak, edukasi, pepohonan langka bisa ada di sini. Dengan harapan untuk wisata edukasi bagi anak-anak di sekolah-sekolah, kemudian untuk lebih terjangkau dengan tempatnya, sehingga nanti muaranya itu ketika banyak kegiatan di sini, banyak UMKM yang terlibat di sini, itu cita-cita kami untuk memakmurkan warga masyarakat saja.